Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Wairul Muzaki Al-Abid, NPM akhir 199. Jadi di sini saya akan membahas skripsi kakak tingkat tahun 2023 yang bernama Putri Akila Nafisa Dean, yang berjudul Pengaruh Motivasi, Kompensasi, dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan Bagian Pemasaran PT UMC Suzuki Surabaya. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan 5 komponen. Yang pertama adalah penjelasan variabel-variabel tadi, variabel-variabel yang terkandung pada penelitian ini. Terus yang kedua ada uji instrumen. Uji instrumen terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Terus yang ketiga yaitu ada uji asumsi klasik, yang dimana nanti saya akan menguji 3. Yang pertama ada uji multikolinearitas, terus yang kedua ada uji normalitas, dan yang terakhir ada uji heteroskedastisitas. Seperti itu. Yang terakhir, yang keempat yaitu uji regresi linear berganda. Jadi ada uji F, uji T, dan persamaan linear gandanya. Terus yang terakhir tentu saja ada kesimpulan. Oke, lanjut, kita akan menjelaskan mengenai variabel. Jadi pada penelitian ini ada 3 variabel X dan 1 variabel Y, yang dimana variabel X1 adalah motivasi, variabel X2 ada kompensasi, variabel X3 ada lingkungan kerja, dan variabel Y ada kinerja karyawan. Jadi hipotesisnya itu ada pengaruh dari ketiga variabel X ini terhadap Y, berpengaruh positif, seperti itu. Baik, kita akan menganalisis data-data tersebut. Yang pertama yaitu uji instrumen, yang dimana uji instrumen itu menganalisis mengenai responden. Oke, yang pertama yaitu uji validitas, dimana caranya ya yang pertama yaitu kita klik analyze, terus correlate, terus kita ke bivariate, terus kita masukkan variabel X11 ini indikator sampai motivasi kerja. Nah, itu kita lakukan sampai di variabel Y. Oke, kita default saja, kita oke. Nah, hasilnya keluar. Oke, untuk analisisnya saya akan jelaskan berbeda ya dari cara menghitung di SPSS. Oke. Kita lanjutkan untuk variabel X2, analyze, correlate, bivariate. Kita keluarkan terlebih dahulu untuk variabel X1. Kita masukkan untuk variabel X2. Oke, default, klik OK. Oke, selanjutnya untuk X3 sama seperti X1 dan X2, kita correlate, bivariate, kita keluarkan terlebih dahulu. Untuk variabel X2 kita fokus ke variabel X3, kita masukkan, kita oke. Untuk terakhir yaitu variabel Y, kita analyze, correlate, bivariate, kita keluarkan terlebih dahulu, lalu kita masukkan untuk variabel Y, kita oke, dan yap. Oke, untuk analisis uji validitas kita akan pindah ke PowerPoint. Baik, untuk interpretasi dari hasil uji instrumen yakni uji validitas untuk X1 yang pertama. Sebelum itu, untuk apa sih uji validitas itu? Jadi ada kalanya uji validitas itu perlu melihat nilai korelasi atau hubungan antara masing-masing item yang umumnya disebut dengan validitas convergent, yakni melihat hubungan antara item-item yang membangun sebuah konstruk yang dijelaskan secara teoritis. Intinya apakah valid gitu ya untuk variabel X1. Itu syarat untuk dikatakan valid adalah nilai Pearson correlation harus di atas 0,3, dan juga untuk nilai sigma itu kurang dari 0,05. Oke, untuk penelitian ini kita lihat di tabel bahwasanya nilai Pearson korelasi dan sigma itu semua di atas 0,3 dan nilai sigma itu kurang dari 0,03. Sehingga untuk variabel X1 itu dinyatakan valid seperti itu. Lanjut untuk X2 yakni
kompensasi. Untuk kompensasi atau X2 instrumen itu valid karena nilai Pearson korelasi dan juga nilai sigma-nya itu kurang dari 0,05. Jadi untuk X2 valid. Next untuk X3 lingkungan kerja instrumen X3 itu valid karena nilai Pearson korelasinya di atas 0,3 dan nilai sigma-nya kurang dari 0,05. X3 valid. Oke, yang terakhir adalah nilai untuk uji validitas Y atau kinerja. Instrumen Y juga valid karena nilai Pearson korelasinya di atas 0,3 dan nilai sigma-nya adalah kurang dari 0,5. Jadi dikatakan penelitian ini dalam uji validitas adalah valid, seperti itu. Oke, untuk uji selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Oke, untuk caranya yang pertama kita klik analyze, terus kita ke skill, terus kita pencet yang reliability analysis. Oke, tadi kalau uji validitas kita masukkan dari X11 atau indikatornya sampai ke X1-nya. Nah, untuk uji reliability atau uji reliabilitas itu hanya indikatornya saja tanpa memasukkan X1-nya. Oke, kita langsung saja untuk X1 kita tulis X1 motivasi kerja. Oke, kita default, kita pencet oke. Oke, untuk motivasi kerja keluar ya. Oke, lanjut kita ke X2 sama analyze skill reliability analysis, kita keluarkan terlebih dahulu. Untuk X1 kita masukkan untuk indikator X2, kita rubah untuk skill labelnya menjadi kompensasi. Kita pencet OK dan keluar hasilnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu X3 kita sama analyze skill reliability analyze, terus kita keluarkan terlebih dahulu untuk indikator X2, kita masukkan untuk indikator X3, masukkan, terus kita tulis skill labelnya yaitu lingkungan kerja. Kita klik OK. Oke, untuk terakhir yaitu untuk variabel Y, kita keluarkan terlebih dahulu untuk variabel X3, kita masukkan untuk variabel Y nya, kita masukkan, kita beri label kinerja karyawan. Oke, kita pencet OK dan kita sudah menyelesaikan uji reliabilitas. Untuk hasilnya kita akan pindah ke PowerPoint. Selanjutnya adalah untuk uji reliabilitas. Jadi uji reliabilitas ini dilakukan agar peneliti yakin bahwa alat ukur yang digunakan benar-benar menghasilkan data yang konsisten dan dapat dipercaya. Oke, untuk uji reliabilitas untuk X1 atau motivasi, kita lihat, untuk nilai Cronbach's alpha itu minimal harus lebih dari 0,7. Akan tapi namun di atas 0,6 masih diperbolehkan. Jadi masih dimaklumkan seperti itu. Oke, untuk uji reliabilitas untuk X1 atau motivasi, kita lihat nilai Cronbach's alpha-nya yakni di atas 0,65 sehingga nilai ini itu menunjukkan bahwa instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang cukup baik dan masih dapat diterima untuk X1. Oke, untuk X2 yakni kompensasi, kita lihat nilai Cronbach's alpha-nya yaitu 0,738, yang dimana nilai Cronbach's alpha dari kompensasi ini itu lebih dari 0,7, yang dimana memiliki tingkat reliabilitas yang baik dan cukup reliable. Oke, lanjut untuk X3. Nah, ini X3 untuk lingkungan kerja, nilai Cronbach's alpha-nya di bawah 0,6, yang dimana menunjukkan bahwa instrumen penelitian ini untuk X3 belum reliable, yang dimana artinya butir-butir pertanyaan dalam variabel ini, ya kan, untuk variabel lingkungan kerja
itu belum cukup konsisten dalam mengukur konsep yang sama. Nah, nilai 0,506 ini, nilai Cronbach's alpha dari lingkungan kerja itu berada di bawah minimal 0,6. Artinya konsistensi antar butir pertanyaan itu rendah. Nah, kenapa kok rendah? Kenapa kok di bawah 0,6? Ada kemungkinan responden itu menjawab tidak konsisten, atau ada beberapa pertanyaan tidak sejalan dengan konsep variabel yang diukur. Jadi ada beberapa pertanyaan yang tidak nyambung atau tidak sejalan dengan lingkungan kerja seperti itu. Maka perlu dilakukan perbaikan untuk variabel lingkungan kerja. Oke, untuk uji reliabilitas terakhir adalah untuk variabel Y, untuk kinerja, yang dimana keluar nilai Cronbach's alpha-nya yaitu 0,865, yang dimana nilai Cronbach's alpha ini cukup baik dan memiliki reliabilitas yang cukup yang baik seperti itu, karena nilainya di atas 0,7. Baik, untuk uji selanjutnya ada uji asumsi klasik, di mana terdapat ada 4 uji. Yang pertama ada uji autokorelasi. Akan tapi di sini saya tidak menganalisis uji autokorelasi karena di sini saya tidak menggunakan data time series. Terus yang kedua ada uji normalitas. Yang ketiga ada uji multikolinearitas, dan terakhir ada uji heterogenestisitas. Oke, untuk tutornya yang pertama kita klik analyze. Terus kita ke regression, kita ke linear. Kita masukkan variabel independen dan dependen. Untuk kita masukkan variabel x1, x2 dan x3 ke variabel independen. Terus untuk variabel dependen kita masukkan yang variabel y. Oke, untuk settingannya yang pertama kita ke statistik, kita centang yang Turbin Watson dan collinearity diagnostic. Kita continue saja, kita ke plots. Terus untuk spread kita turunkan ke X, dan untuk si res ID atau res sheet kita turunkan ke Y. Terus kita centang bagian histogram dan normal probability plot. Kita continue saja dan kita klik OK. Otomatis akan keluar seperti ini ya. Oke, untuk analisisnya kita akan lanjutkan di PowerPoint. Oke, uji yang kedua adalah uji asumsi klasik, yang dimana pertama uji multikolinearitas. Jadi uji multikolinearitas ini digunakan untuk memastikan bahwa model regresi berganda tidak memiliki hubungan kuat antar variabel independen, sehingga hasil estimasi koefisien menjadi valid, stabil, dan dapat diinterpretasikan dengan benar. Kita lihat di tabel SPSS yang di koefisien, ya kan, syarat untuk dianggap tidak memiliki multikolinearitas itu adalah nilai toleransi itu harus lebih dari 0,1. Terus nilai VIF atau sebelah dari toleransi itu harus harus kurang dari 3. Oke, kita lihat di tabel bahwasannya ketika variabel X, ya kan, X1, X2, X3, nilai toleransinya itu adalah lebih dari 0,1. Dan untuk VIF-nya itu kurang dari 3, maka penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas karena nilai toleransinya lebih dari 0,1 dan nilai VIF-nya itu kurang dari 0,1. Jadi uji multikolinearitas bebas seperti itu. Oke, lanjut untuk uji yang kedua, yaitu ada uji normalitas. Jadi uji normalitas ini dilakukan untuk memastikan bahwa residual dari model regresi berdistribusi normal, sehingga hasil analisis dapat diinterpretasikan secara valid dan akurat, ya kan. Oke, untuk uji normalitas ini kalau kurva berbentuk lonceng, jadi data barnya itu berbentuk lonceng. Oke, kita lihat di SPSS hasilnya bahwasannya pola data menunjukkan bentuk yang menyerupai kurva lonceng atau bell shape curve, ya kan. Nah, meskipun terdapat beberapa batang yang sedikit melebar melebihi garis kurva, hal tersebut masih dapat diterima karena secara umum distribusi residual tampak simetris dan mendekati normal, ya kan. Meskipun itu ada beberapa batang bar yang melebihi garis kurva, tetapi itu tetap dihitung bagus karena secara umum distribusi residual itu tampak simetris dan mendekati normal. Jadi tidak ada yang benar-benar normal, ya, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu kalau p-plot, ya kan.
itu dikatakan normal apabila titik-titik plot ya kan itu lurus dengan garis lurus seperti itu ya. Berdasarkan gambar itu yang sudah saya itu analisis, yaitu berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan PP plot, sebagian besar titik residual mengikuti garis diagonal ya kan. Garis diagonal meskipun terdapat beberapa titik melenceng ya kan. Seperti uji normalitas sebelum yang pakai lonceng itu ada beberapa bar yang sedikit lebih, tapi itu dianggap normal. Terus ini juga beberapa titik itu tidak benar-benar lurus. Nah, hal ini itu masih dianggap normal karena tidak ada pola deviasi yang sistematis, jadi tidak sangat melebihi dari garis diagonal tersebut. Oke. Lah, kenapa sih kok ada bar yang melebihi garis atau garis lonceng atau titik-titik yang melebihi garis diagonal seperti yang sudah saya jelaskan? Itu sebab ada 3. Yang pertama, variasi alami data yang nyata. Memang benar-benar data ini itu diambil dari orang nyata, jadi enggak dari hasil atau olahan penelitian yang abal-abal atau beli data gitu ya. Terus yang kedua, ukuran sampel kecil, yang dimana ukuran sampel ini itu hanya ada 60 responden seperti itu. Terus yang ketiga yaitu outlier minor. Ini prinsipnya apa sih uji normalitas? Oke. Selama pola umumnya itu tetap menyerupai lonceng dan simetris, serta mayoritas titik-titik tadi yang mengikuti garis diagonal dan tidak ada pola deviasi yang sistematis, itu data masih dianggap normal seperti itu. Oke. Uji terakhir yaitu uji asumsi klasik, yaitu uji heteroskedastisitas. Jadi uji heteroskedastisitas itu dilakukan untuk memastikan varian residual konstan di seluruh nilai variabel independen. Jika residual menyebar acak, maka model memenuhi asumsi klasik. Oke, kita lihat hasil uji heteroskedastisitas di aplikasi SPSS. Gambar di samping ya kan, diketahui itu bahwa titik-titik plot itu menyebar secara merata ya kan, tidak membentuk atau tidak membuat pola yang menyerupai pola, sehingga dalam penelitian ini itu tidak terdapat heteroskedastisitas dalam data. Jadi uji heteroskedastisitas lolos. Jadi seperti itu. Oke, untuk uji terakhir adalah uji regresinya, dimana nanti akan keluar hasil R-square, terus ada nanti keluar uji T dan uji F serta persamaan regresinya. Oke, caranya gimana? Sama dengan uji asumsi klasik. Kita analyze, kita ke regression, kita ke linear. Sebelum itu kita riset terlebih dahulu, karena sebelumnya kita pakai uji asumsi klasik. Kita riset, kita masukkan untuk variabel independen x1, x2, x3. Terus kita masukkan untuk variabel y di dependent. Langsung saja kita klik OK, karena kita uji regresi. Oke, hasilnya muncul seperti ini ya teman-teman. Ini ya, kita akan jelaskan di PowerPoint. Oke, untuk uji terakhir yaitu analisis regresi bergandanya. Yang pertama, kita mengetahui R-square-nya terlebih dahulu, atau uji goodness of fit. Oke, di mana nih? Analisis koefisien determinansi adalah melihat berapa persen sih kontribusi variabel X1 motivasi kerja, X2 kompensasi, X3 lingkungan kerja terhadap Y, variabel Y atau variabel kinerja. Jadi berapa persen sih pengaruh X1 sampai X3 ini terhadap Y. Jadi nilai R-square dari hasil regresi yang sudah saya hitung melalui SPSS dalam penelitian ini itu hanya 0,37. Jadi besarnya pengaruh X1 sampai X3 terhadap Y itu hanya sebesar 37%, yang dimana sisanya 63% cukup tinggi ya itu ya. Itu dipengaruhi oleh variabel lain. Oke, variabel lainnya misal kepemimpinan atau leadership, budaya organisasi, beban kerja dan stres kerja, pelatihan dan pengembangan, komitmen organisasi dan komunikasi dalam organisasi. Nah, variabel-variabel yang saya sebutkan itu bisa saja meningkatkan kinerja karyawan seperti itu. Jadi 3 variabel itu hanya menjelaskan sebesar 37% saja. Jadi cukup kecil ya
untuk pengaruh X1 sampai X3 ini terhadap variabel Y, seperti itu. Oke, lanjut, yakni kita melakukan uji F. Uji F ini buat apa sih? Uji F ini adalah pengaruh variabel X1 sampai X3 terhadap Y dilihat secara simultan atau keseluruhan. Oke, untuk syarat dari uji F ini biar lolos atau signifikan atau diterima hipotesisnya, itu nilai sigma harus di bawah 0,05, yakni kurang dari 0,01. Oke, kita lihat melalui setelah perhitungan bahwa uji F itu diperoleh nilai kurang dari 0,01, yang dimana hal ini menunjukkan bahwa variabel motivasi kerja, kompensasi, dan lingkungan kerja secara simultan ya itu berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada tingkat kepercayaan 99%, karena nilai sigma itu kurang dari 0,01%. Oke, kita lanjut ke uji T. Jadi uji T ini sama seperti uji F, akan tetapi dilihat secara parsial atau satu persatu. Pengaruh X1 terhadap Y, pengaruh X2 terhadap Y, dan pengaruh X3 terhadap Y. Syaratnya sama, yakni signifikannya harus kurang dari 0,05 ya. Oke, berdasarkan hasil SPSS ya, itu variabel yang tidak berpengaruh signifikan itu ada kompensasi dan lingkungan kerja, yang dimana nilai sigma itu lebih dari 0,05. Untuk kompensasi nilai sigma 0,1 dan lingkungan kerja nilai sigma tinggi yaitu 0,75. Nah, sedangkan variabel motivasi kerja itu memiliki pengaruh yang signifikan karena nilai sigma 0,02, di mana di bawah 0,05. Nah, seperti itu. Oke, yang terakhir yaitu analisis persamaan regresinya. Oke, jadi berdasarkan hasil uji T dapat dibuat sebuah kesimpulan bahwasannya angka pada kolom tersebut dengan untuk X1 itu kita masukkan karena motivasi kerja nilai signifikannya di bawah 0,05. Sedangkan untuk X2 dan X3 itu kita sisihkan atau kita pinggirkan karena nilai sigma itu kurang dari 0,05 seperti itu. Nah, untuk nilai alfa atau A-nya itu didapat dari tabel SPSS konstanta seperti itu, yang dimana didapat sebuah persamaan Y sama dengan 10,204 ditambah 0,541 X1. Kenapa kok X2 dan X3 tidak dimasukkan ke dalam persamaan regresi? Karena nilai sigma dari uji T itu tidak signifikan atau tidak memenuhi atau tidak di bawah 0,05 seperti itu. Yang artinya gimana? Jadi persamaan regresi tadi yang saya sebutkan Y sama dengan 10,204 ditambah 0,541 X1 itu menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Setiap kenaikan satu satuan motivasi kerja akan meningkatkan kerja karyawan sebesar 0,541 satuan. Dengan asumsi faktor lain tetap ya. Konstantanya 10,204 menunjukkan prediksi kinerja karyawan jika motivasi kerja sama dengan 0.